Ya, saudara-saudara, ini media nasional Oksis terus ID ada kantor DP3 AKB untuk wawancara dengan Kepala Dinas DP3 AKB Dr. Suprihanto MM. Media Fakta.com, Rekod Jatim, dan media Sinopsis.co.id menghadirkan dialog ngopi bareng bersama Kepala Dinas DP3 AKB Dr. Andes Suprihandoko MM membahas temuan UNICEF tentang AIDS anak tidak sekolah di Kabupaten Jember dan permasalahan Kabupaten Layak Anak KLA Kabupaten Jember. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara media Fakta.com, Rekod Jatim, dan media Sinopsis.co.id bersama Kepala Dinas DP3 AKB Dr. Andes Suprihandoko MM berikut ini. 915 oleh UNICEF di 8 desa anak tidak sekolah. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Dia itu mencermati itu dan beratensi terhadap itu, berarti tanda-tanda bahwa Jember ini memiliki harapan masa depan yang cerah. Karena apa, persoalan ATS ini sebetulnya persoalan yang sangat kompleks ya. Mungkin kalau diurut dari awal itu asal muasalnya dan kenapa sampai terjadi anak tidak sekolah. Bahkan sekarang ini sering terjadi opini masyarakat sekolah kalau sudah lulus juga mencari uang. Kenapa tidak mencari uang sekarang? Misalnya statement-statement seperti itu harus kita segera kita tekan secara bersama-sama. Jadi secara masif semua lini harus saling membantu. Kita nggak mungkin kalau sendirian. Dan kemarin di pertemuan itu setelah mendapatkan informasi dari UNICEF, Pak Bupati itu dengan nada agak sedikit menekan juga, sekian puluh tahun bekerja itu apa yang dilakukan kan seperti itu. Ya tidak salah Pak Bupati menyampaikan seperti itu, benar ya, benar sekali. Statement Pak Bupati itu artinya mengoreksi agar kita itu bagaimana introspeksi apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Itu angka yang disebutkan oleh Bang Hansar tadi sebetulnya sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan total keseluruhan. Itu hanya 8 desa, masing-masing desa diambil hanya 500 KK. Kalau misalnya di seluruh wilayah Kabupaten Jember maka akan ada angka berapa? Nah, ini angka ini tentunya akan menjadi sumber persoalan. Satu, untuk mendongkrak IPM di Kabupaten Jember itu yang indikator utamanya adalah lama sekolah. Otomatis ketika anak-anak ini tidak sekolah maka akan membebani untuk menaikkan indeks pembangunan manusia. Jadi tidak bisa, walaupun banyak profesor, banyak doktor yang sudah lulus sekolah, yang sampai tua sekolah, dia tetap lulusannya hanya lama sekolahnya di Jember ini hanya 6 tahun 0,18 kalau tidak salah. Ini angka statistiknya mungkin sekarang sudah berubah, mungkin ada kenaikan barangkali. Maka dari itu kemarin diberikan alternatif solusi yang secara integratif. Jadi dari Dinas Pendidikan, dari Dispemasdes, dari Bapeda itu sama-sama ada di situ, sehingga kita merancang ke depan bagaimana agar fasilitas kegiatan belajar masyarakat itu betul-betul bisa menjadi pelengkap di masyarakat. Jadi tidak harus masyarakat itu jauh-jauh pergi, tapi bagaimana bahkan Pak Bupati menyarankan kalau perlu di setiap RW libatkan para RT untuk mengakumulasikan siapa yang tidak sekolah itu, kalau memang memenuhi syarat untuk dikejar paket A, paket B, atau paket C, maka bisa dilakukan di tempat tinggal masing-masing. Ini akan sangat membantu. Kemudian DP3AKB memilih strategi yang berkolaborasi dengan penghargaan tingkat nasional. Kita
KLA kita itu kan hari ini Nindya, seharusnya ke depan utama, dan seharusnya sebentar Jember itu bisa menjadi kabupaten layak anak beneran. Makanya kami memberikan strategi penyelesaian itu dengan menguatkan forum-forum anak di tingkat desa, menjadikan desa-desa itu betul-betul menjadi desa layak anak. Kemudian bagaimana gugus tugas desa layak anak ini betul-betul bekerja. Nah, untuk menggerakkan semua ini kita kan tidak mungkin, karena kalau DP3 AKB sendiri yang menggerakkan tidak mungkin, karena sumber anggaran, sumber pengelolaan, pelaksanaannya dan lain sebagainya itu ada di Dispemmasdes sebetulnya. Makanya kemarin kita sudah bersepakat untuk segera disusun rencana aksi daerah yang tentunya nanti akan menggambarkan percepatan untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Ketika forum anak itu sudah terbentuk, kemudian desa itu betul-betul menjadi desa layak anak, maka tidak ada satupun anak yang tidak menerima, tidak bisa menerima haknya untuk mendapatkan wajib belajar pendidikan dasar itu. Nanti otomatis dengan desa layak anak, kemudian gugus tugas desa layak anak ini bekerja dengan optimal, saya yakin akan sangat mudah untuk mendapatkan jalan keluar itu. Kemudian pusat informasi dan konseling remaja ini kan sangat dekat sekali, bahkan beririsan kan antara anak dan remaja itu. Nah, kalau ini semua kita bisa aktifkan nanti minimal di 8 desa yang menjadi sampel dari UNICEF itu nanti akan memberikan dorongan juga terhadap para remaja agar ikut aktif berpartisipasi di situ. Remaja mana yang tidak bersekolah dan lain sebagainya, mungkin antar sesama remaja itu mungkin bisa saling support untuk mengajarkan materi-materi pembelajaran masyarakat yang tadi bisa diarahkan ke kejar paket A, paket B atau paket C, yang nantinya akan diverifikasi atau mungkin akan secara tutorial akan langsung didatangi oleh petugas yang resmi, petugas yang memiliki legal standing, sehingga nanti tinggal kelulusannya sudah bisa bisa dicapai. Harapan kita seperti itu, Bang. Cerita kasus yang terjadi di Desa Baban, Silo, Ya. di mana ada siswa kelas 4 SD, Ya. dia berhenti sekolah hanya gara-gara tidak punya sepatu, tidak punya tas gitu ya. Nah, artinya di situ kan juga perlu sebuah rasa, itu kan berbagai rasa kepedulian, Ya. elemen pendidikan yang ada kepala Ya. sekolah, gitu ya. Ya. Jangan sampai terjadi hanya gara-gara sepele anak tidak punya sepatu, tidak punya tas, gitu Ya. dia tidak sekolah. Dan setelah kami laporkan kepada Pak Camat Silo, Pak Joni waktu itu, Pak Joni langsung turun bawah. Ternyata si anak itu juga keluarganya broken home. Nah, Ya. artinya ibunya menjadi kepala keluarga. Kembali lagi kepada permasalahan ekonomi, Ya. ternyata kan gitu. Ya. Nah, artinya untuk mengatasi permasalahan ini tidak cukup hanya dinas DP3 KB saja. Betul. Dalam mengatasi permasalahan ini. Betul. Harus apakah tadi sinergi kolaborasi, betul. Dispemmasdes, Ya. Dinsos, dinas Ya. pendidikan semua Ya. bersinergi. Ya. Dan sebetulnya banyak sekali, Mas Lukman, ya, kasus-kasus seperti itu yang kadang-kadang memang mengejutkan pada kita. Makanya kita tetap concern bahwa Perda KLA itu harus kita kawal secara bersama-sama, dengan harapan nanti semua elemen itu memahami bahwa wajib belajar pendidikan dasar ini merupakan wajib yang seperti ketika kita tidak melakukan harus disanksi. Contohnya wajib helm misalnya, nggak pakai helm ya ditilang. Bagaimana anak-anak yang tidak sekolah itu nanti pada akhirnya ya mungkin orang tuanya atau mungkin keluarganya atau apanya ya kita berikan barangkali sedikit sanksi moral, misalnya seperti yang dilakukan di Silo. Itu kalau sudah tokoh masyarakatnya memberikan statement kalau di desa layak anak itu yang tergabung di gugus tugas desa layak anak itu memberikan sanksi sosial, itu akan menjadi sesuatu yang sangat konstruktif. Contohnya hari ini untuk dalam konteks pendewasaan usia perkawinan ya, cegah kawin anak ya, itu Pak Kiai Mukid itu menyampaikan kalau usia
yang menikah belum cukup, maka saya tidak, mohon izin, saya tidak akan hadir dalam walimatul urus pernikahannya, misalnya seperti itu akan menjadi luar biasa. Jadi nanti seperti kasus sepatu itu ya, sepatu itu sebenarnya kan persoalan sepele ya, saya kira itu dari keteledoran aparat yang terdekat lah, katakan seperti itu. Itu kalau misalnya sampai diketemukan, kemudian digugus tugas desa layak anak, di forum anak dan lain sebagainya, anak-anak sendiri itu cerdas kok Pak. Jadi mereka itu sebetulnya tidak ingin anak yang lain tidak mendapatkan hak yang sama. Jadi mereka bersinergi, berkolaborasi, bahkan dia urunan sesama itu untuk membantu. Itu sangat luar biasa sebetulnya. Nah ini tinggal ke depan ini bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk mengemas itu agar kepedulian kepada sesama ini menjadi lebih kuat. Jadi tidak akan terjadi lagi hanya karena sepatu kemudian berhenti sekolah. Ini saya kira sesuatu yang sangat menyedihkan kalau seperti itu. Saya yakin pasti bisa. Saya optimis pasti bisa. Apalagi panjenengan sebagai jurnalis itu juga sangat peduli. Kalau saya perhatikan, ini kan kalau dipublish masyarakat akan tahu. Nah, itu yang menurut saya sahabat media ini adalah sumber inspirasi. Jadi apapun yang terjadi kalau tidak dipublish tidak ada yang tahu dan tidak ada yang peduli pada akhirnya, kan seperti itu. Jadi perdanya kan sudah ada, perda KLA ya. Iya. Tinggal bagaimana pengawalannya. Ya, ya, nanti kan akan perda itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Jadi siapa punya kewajiban apa, harus berbuat seperti apa, misalnya seperti itu. Termasuk DP3 AKB harus bagaimana. Nanti kita akan segera menguraikan, menyusun itu dan mensinergikan dengan rencana RPJMD dan RPJMN yang sudah disusun 5 tahun itu. Seperti itu kira-kira. Demikian wawancara teman-teman media dari Media Fakta, kemudian dari Rekod Jatim dan media Sinopsis.co.id bersama Kepala Dinas DP3 AKB Bapak Dr. Andes Supri Handoko MM. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Monggo. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, dan subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.